Salam, selamat pagi. Berjumpa kembali pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Septis Yodamayana Simanjuntak dalam acara Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas setiap kepercayaan serta kesempatan yang diberikan oleh Kementerian Agama Kota Salatiga dan juga radio Betani 107.7 Kota Salatiga yang memberikan kesempatan untuk saya melayani dalam program siaran pagi hari ini. Mari sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa agar program ini, pelayanan yang saya kerjakan, memberikan berkat dan menjadi berkat bagi semua kita yang ada. Kita berdoa dan kita bersyukur kepada Tuhan. Kami datang bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang baik untuk kesempatan pagi hari yang penuh dengan berkat Tuhan ini. Kami boleh bertemu kembali dalam program siaran Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Kami menyerahkan acara ini awal pertengahan sampai pada selesainya ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Roh Allah yang memimpin dalam penyiaran ini, sehingga setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan menjadikan berkat dan kekuatan pada semua pendengar yang menyaksikan siaran ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Di nama Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih, pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen Kota Salatiga dan pendengar setia radio Betani FM Kota Salatiga. Kita bersyukur buat waktu yang Tuhan berikan pagi hari ini, dan kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan yang saya ambil dari Roma pasalnya yang ke-8 ayatnya yang ke-37. Demikianlah firman Tuhan, saya bacakan untuk kita semuanya. Roma pasal 8 ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang mengasihi kita. Sekali lagi saya bacakan, Bapak Ibu di rumah boleh menyaksikan, boleh mendengar dengan seksama. Roma pasal 8 ayat 37, demikianlah nats firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Renungan firman Tuhan pagi hari ini saya berikan judul, Jadilah berani sebagai penakluk dan pemenang kehidupan. Jadilah berani sebagai penakluk dan pemenang kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa setia yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ketika kita berbicara tentang jadilah seorang penakluk dan jadilah seorang pemenang kehidupan, tentunya kita harus tahu apa itu penakluk, siapa saja yang bisa menjadi penakluk, dan apa yang harus kita taklukkan. Tidak menjadi suatu kebetulan pagi hari ini ketika kita mendengarkan sabda firman Tuhan melalui Suara Penyuluh Agama Kristen Kota Salatiga. Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita. Allah ingin membangkitkan gairah iman kita agar kita menjadi seseorang, menjadi anak Tuhan yang hidup sebagai penakluk dan pemenang kehidupan. Kalau kita amati di tayangan-tayangan televisi, media sosial dan lain sebagainya, kalimat penakluk ini seringkali digunakan. Contohnya penakluk aspal, penakluk jalan raya, penakluk gunung, penakluk cinta, penakluk resep dan lain sebagainya. Penakluk itu adalah orang yang telah bisa menaklukkan atau orang yang telah bisa mengalahkan musuh
orang yang telah bisa menundukkan lawan, dan orang yang bisa mengalahkan musuh dan juga mengalahkan nafsu. Kalau sekarang saudara-saudara kita yang beragama Muslim, mereka sedang berpuasa dan mereka berkata ketika mereka satu hari menjalankan puasa, mereka sudah bisa menaklukkan nafsu mereka. Menahan nafsu di saat lapar untuk makan, menahan nafsu untuk minum di saat haus. Mereka menaklukkan rasa menguasai nafsu mereka. Bagaimana dengan kita umat-umat yang dikasihi dan dicintai Tuhan pagi hari ini? Ketika firman Tuhan ini sedang kita perdengarkan, Tuhan menginginkan saya dan saudara, jadilah engkau seorang penakluk. Karena ketika engkau bisa menjadi seorang penakluk, maka engkau, saya dan saudara sekalian pemirsa yang ada di rumah, maka kita akan diberikan Tuhan kemenangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, penakluk pemenang berbeda dengan penakut dan pecundang. Seseorang yang bisa menjadi penakluk, mereka yang telah mampu mengalahkan musuh, mereka yang telah mampu mengalahkan nafsu, mereka yang telah mampu menundukkan keinginan daging mereka dan meluasakan keinginan Allah yang terjadi dalam kehidupan mereka. Satu contoh di dalam Alkitab tentang bagaimana orang-orang Israel bisa menaklukkan, bisa menundukkan, bisa mengalahkan kota Yeriko. Saya yakin, saya percaya dari sekian kita yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini dalam program Suara Penyuluh Kementerian Agama Kota Salatiga, kita tentunya telah banyak mendengar. Mungkin ada yang satu kali, dua kali, mungkin sudah berpuluh-puluh kali mendengar cerita, mendengar kisah Alkitab tentang bagaimana orang Israel bisa meruntuhkan, bisa menaklukkan, bisa menundukkan dan mengalahkan orang-orang serta tembok Yeriko. Saya mau membagikan beberapa hal pagi hari ini melalui sabda firman Tuhan dengan judul Jadilah Berani Sebagai Penakluk dan Pemenang Kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pertama yang saya mau bagikan kepada kita, seorang penakluk itu yang pertama tidak mudah menyerah. Seorang penakluk, seorang pemenang itu memiliki mental yang selalu optimis. Penakluk yang kedua adalah orang yang banyak berlatih, banyak mencoba, banyak melakukan, berkali-kali melakukan sampai dia bisa menaklukkan sesuatu yang sedang dia pelajari atau sesuatu yang sedang dia perjuangkan. Yang ketiga, seorang penakluk itu adalah orang yang tidak mengulangi kesalahan yang sama. Seorang penakluk ketika dia melakukan satu hal dan itu salah, maka kegiatannya yang kedua, maka tindakannya yang kedua, dia tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Atau dengan kata lain, seorang penakluk itu, seorang pemenang kehidupan itu adalah orang yang berani untuk mengintrospeksi diri. Dan yang keempat, yang terakhir, seorang penakluk itu adalah seorang yang selalu mengembangkan talenta yang Tuhan berikan, yang selalu mengembangkan bakat-bakat yang Tuhan telah berikan, dan dengan bakat talenta itu membuat dia menjadi seorang pemenang kehidupan. Mari kita simak bersama, kita saksikan bersama, kita lihat detailnya firman Tuhan yang terjadi di dalam Yosua pasal yang ke-6 tentang Alkisah jatuhnya atau runtuhnya tembok Yeriko. Mental seorang penakluk,
mental-mental orang-orang yang menjadi pemenang kehidupan dengan jelas dicatat dalam kisah ini. Yang pertama tadi saya sampaikan, orang-orang yang menjadi penakluk dan pemenang kehidupan adalah orang-orang yang pertama, yang tidak mudah menyerah, yang optimis akan segala sesuatu. Hari ini tidak bisa, besok pasti bisa. Hari ini gagal, besok pasti berhasil. Mental seorang penakluk adalah tidak mudah menyerah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, di dalam kisah Yosua pasal yang ke-6 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-27, firman Tuhan mencatat dengan jelas bagaimana petunjuk Allah, bagaimana petunjuk pelaksanaan yang ditentukan oleh Allah, bagaimana agar orang-orang Israel bisa menaklukkan benteng Yeriko, bisa menaklukkan orang-orang yang ada di Yeriko dan seisi yang ada di Yeriko. Yang pertama, mereka bisa menjadi penakluk dan memperoleh kemenangan kehidupan. Mental mereka adalah mental yang tidak mudah menyerah. Firman Tuhan katakan melalui Yosua, suruhlah orang-orang tersebut berjalan berkeliling kota Yeriko, berjalan berkeliling tembok Yeriko selama 7 hari. Hari pertama sampai hari ke-6, 1 kali berkeliling dalam sehari. Dan ketika mereka berkeliling, tidak boleh, perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak boleh bersorak. Kedua, tidak boleh memperdengarkan suara. Dan yang ketiga, tidak boleh mengeluarkan sepatah kata pun. 1 hari 1 kali diulangi sampai 6 kali, 6 hari. Hari pertama, mental penakluk itu saya bisa cuma 1 hari. Mental yang kedua, penaklukan itu 2 hari. Mereka diam, mereka berjalan berkeliling. Mereka tetap lakukan karena mereka tahu mereka memiliki mental penakluk. Ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Hari kelima sudah mungkin, waduh, ini kok gak boleh bicara, kok gak boleh mendengarkan suara. Tapi firman Tuhan katakan, mental mereka telah terbentuk, mereka tidak menyerah. Apa perintah firman Tuhan dilakukan. Yang pertama, mereka tidak menyerah. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, orang-orang Israel pada waktu itu mereka berlatih, banyak berlatih. Wah, kemarin atau perjalanan hari pertama saya rasanya capek, tidak kuat berkeliling. Aku harus kuat. Aku harus memiliki mental yang kuat. Aku harus berlatih. Kalau kemarin aku capek setengah hari perjalanan, aku harus lebih berlatih lagi bagaimana aku kuat, bagaimana aku sanggup melanjutkan perjalanan. Di hari yang ketiga, wah kemarin kalau aku sempat loyo setengah jam, wah kalau kemarin aku sempat sampai sudah capek, sudah rasanya lelah, aku berlatih, aku berjuang. Dan mereka bisa sampai dengan hari yang ke-7 di mana tembok tersebut benar-benar diruntuhkan dan ditaklukkan oleh orang Israel. Berlatih. Dan latihan itu tentunya bukan sesuatu yang mudah. Firman Tuhan katakan rombongan itu banyak. Ketika mereka berjalan, ada tantangan. Berdiri dulu, istirahat capek. Atau lihat kanan, lihat kiri, lihat depan, lihat belakang. Pengen rasanya atau gak ngobrol tak lanjut sebentar. Tapi mereka dilatih oleh Tuhan, kuasai
mulutnya, kuasai matanya, kuasai kakinya untuk terus berjalan, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, tapi terus memandang ke depan dan menyelesaikan perjalanan sampai dengan hari yang ketujuh. Yang ketiga, mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mereka banyak mengintrospeksi diri. Firman Tuhan katakan sampai dengan hari yang ketujuh, firman Tuhan katakan memberitakan hari yang ketujuh berkelilinglah engkau 7 kali, dan di yang ketujuh kalinya bersorak-soraklah dengan sekuat-kuatnya untuk memuliakan nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan mereka benar-benar melakukannya. Waktu hari pertama mereka jalani dengan tidak menyerah. Sampai dengan hari ke-6, hari ke-7 mereka tidak menyerah. Yang kedua, mereka terus berlatih. Aku bisa menahan diriku, aku bisa menahan langkahku, aku bisa menahan mulutku, aku bisa menahan pikiranku untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mereka juga banyak mengintrospeksi diri. Wah, kalau Tuhan berkehendak seperti ini, artinya aku seperti ini. Kalau Tuhan memerintahkan aku seperti ini, artinya aku akan dibuat seperti ini. Mengintrospeksi diri, mengetahui apa yang menjadi kekurangan, apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan apa yang harus saya kerjakan. Itulah mental kehidupan seorang penakluk. Dan yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh umat-umat Israel, mereka yang menaklukkan tembok Yeriko, mereka adalah orang-orang yang selalu mengembangkan apapun potensi hidup, bakat, talenta yang diberikan oleh Tuhan. Saya yakin, saya percaya ketika Tuhan memerintahkan di hari yang ketujuh, Tuhan berkata, berikanlah sorak-sorai yang terbaik kepada Tuhan. Mereka tahu perintah ini dari semula pada waktu Yosua dipanggil oleh Tuhan. Mendengarkan hari pertama begini, Yosua hari kedua begini. Dan ketika umat Israel diperdengarkan tersebut, mereka tentunya telah mempersiapkan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mental penakluk yang keempat ini penting untuk saya sampaikan, karena inilah yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa saja tidak mudah menyerah. Kita bisa saja terus belajar mengintrospeksi diri. Kita bisa saja untuk banyak berlatih dalam segala hal kehidupan yang kita alami. Tetapi kemampuan dan keinginan untuk terus mengembangkan talenta untuk menyembah Tuhan, mengembangkan talenta untuk mempermuliakan Tuhan, terkadang itu kita lupakan. Sederhana loh Bapak Ibu, yang diminta Tuhan yang terakhir, kembangkan pujian, naikkan pujian kepada Tuhan, penyembahan, sorak-sorai, dan pada waktu sorak-sorai itu diperdengarkan, maka kuasa Tuhan dinyatakan dan tembok Yeriko diruntuhkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, demikianlah tadi 4 hal kunci bagaimana kita bisa menjadi seorang yang berani, menjadi seorang penakluk, dan menjadi pemenang kehidupan. Saya bacakan kembali dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesatan atau penganiayaan atau kesesakan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ketika kita ingin menjadi penakluk, orang-orang Israel yang menaklukkan tembok Yeriko, mereka harus bisa berperang dengan rasa capek mereka setiap hari harus berjalan. Mereka harus berjuang dari nafsu mereka untuk berhenti berbicara. Mereka harus berlatih setiap hari untuk menahan rasa emosi.
Mereka harus berlatih mengintrospeksi diri setiap hari. Bagaimana kemarin aku seperti ini, maka hari ini aku harus lebih baik dari kemarin. Dan mereka mampu untuk memuliakan Tuhan dengan pujian dan sorak-sorai mereka kepada Tuhan. Lalu bagaimana dengan kita yang ada pagi hari ini? Apa yang Tuhan ingin lakukan yang ada sedang terjadi dalam kehidupan kita? Berbagai macam kecambuk kehidupan yang harus kita taklukkan. Terus jangan menyerah. Mungkin engkau harus menaklukkan rasa sakit dalam penindasan. Mungkin Bapak, Ibu, dan saya harus bisa berjuang, terus berlatih ketika kita dalam penganiayaan. Mungkin kita diinginkan Tuhan harus terus setiap hari sepanjang masa kehidupan kita, bagaikan kehidupan kita, firman Tuhan katakan, bagaikan domba yang akan dimasuk ke dalam penyembelihan. Firman Tuhan katakan, jangan menyerah. Kesesatankah? Jangan menyerah. Penindasankah? Terus berlatih. Kesesatankah? Terus kembangkan potensi diri. Kemiskinankah? Terus banyak berlatih dan jangan menyerah. Kesesakan, kemiskinan, penindasan, penganiayaan, bahaya, pedang, kelaparan, ketelanjangan, maut sepanjang hari, bahkan seperti domba yang setiap hari akan dimasukkan ke dalam pembantaian. Firman Tuhan katakan, jadilah tenang. Jangan menyerah. Terus berlatih, banyak-banyak mengintrospeksi diri dan kembangkan talenta yang Tuhan berikan. Talenta itu Tuhan yang miliki dan tugas kita mengembangkannya. Tuhan berikan talenta kepada kita untuk mempermuliakan Tuhan. Gunakan itu semua. Ketika kita mempermuliakan Tuhan, maka rasa penindasan itu akan berubah menjadi sukacita. Ketika talenta kita gunakan untuk mempermuliakan Tuhan, maka penganiayaan itu akan berubah menjadi pembelaan Tuhan yang luar biasa. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini yang sampaikan kepada kita bersama pemirsa setia Radio Betani FM dan channel YouTube Dimas Kristen Kota Salatiga memberkati kita semua yang ada. Jadilah berani menjadi seorang penakluk dan pemenang kehidupan. Tuhan Yesus kiranya memberikan kemampuan untuk kita semuanya. Amin. Kita akan bersyukur bersama untuk firman Tuhan dan menaikkan syafaat kita agar setiap kehidupan kita yang telah mendengar firman Tuhan ini, kehidupan kita diberkati dan kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Firman Tuhan telah kami dengarkan bersama bagaimana kami dibentuk, dipanggil dan dipilih oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang berani, menjadi penakluk dan menjadi seorang pemenang kehidupan. Sekalipun hal yang kami alami hari ini mungkin kesesakan, mungkin kemiskinan, penindasan, penganiayaan, beban hidup yang berat, masa-masa yang sangat sulit, bahkan mungkin kami seperti domba yang terus dibawa ke dalam pembantaian Tuhan. Kami tahu firman Tuhan menginginkan kami menjadi berani untuk menaklukkan, menjadi berani untuk menjadi pemenang hidup, dan kami percaya kami disanggupkan oleh Tuhan. Pagi hari yang penuh dengan berkat ini Tuhan, izinkan kami berdoa syafaat untuk Radio Betani FM. Tuhan Engkau terus memberkati, biar melalui radio ini nama Tuhan terus dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa yang dibenarkan karena ada pujian, ada firman yang terus dikumandangkan dari radio ini. Kami berdoa memberkati Kementerian Agama Kota Salatiga, biarlah terus memiliki semboyan hidup ikhlas beramal melayani seluruh umat yang ada di Kota Salatiga. Kami memberkati pemerintahan Kota Salatiga, mulai dari pejabat wali kota, wakil Tuhan sekda yang ada, anggota DPR yang ada, pemimpin-pemimpin yang ada di tingkat kelurahan, kecamatan, RW, RT. Engkau Allah
memberkati kota Salatiga ini. Berikan kami terus menjadi kota yang hati beriman, di mana kasih Tuhan, kebaikan Tuhan terus kami hargai dan kami syukur di sepanjang kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh pemirsa setia Radio Betani FM, pemirsa setia channel YouTube Bimas Kristen dimanapun berada, seluruh antero Indonesia bahkan sampai di luar negeri. Tuhan, Engkau memberkati. Biarlah melalui firman Tuhan, suara penyuluh yang dikumandangkan di setiap hari Minggu ini memberkati kami semua yang ada Tuhan. Kami bersyukur hamba-Mu yang telah menyampaikan firman dalam setiap kekurangan, dosa dan pelanggaran bahkan keterbatasan. Tuhan Yesus mengampuni dan menyempurnakan pelayanan yang telah hamba kerjakan Tuhan. Hamba bersyukur, hamba berterima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan melalui suara penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kota Salatiga pagi hari telah saya sampaikan. Kiranya firman Tuhan telah saya sampaikan menjadi berkat yang hidup bagi semua pemirsa yang mendengarkan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai berjumpa kembali